Tempat ini menjulang megah di Pulau Lombok. Tempat ini dinobatkan sebagai salah satu gunung tertinggi di Indonesia loh sobat. Siapapun yang pernah berkunjung ke sini pasti nggak akan pernah menyesalinya. Malah sebaliknya, mereka pasti akan bersyukur karena alamnya memang luar biasa indah. Dan itu sangat memanjakan mata kita. Di samping keindahan itu, mungkin ada juga yang sudah tahu tentang kisah-kisah mistis penuh misteri dari tempat ini. Tapi aku rasa pasti ada juga di antara kalian yang penasaran sama cerita-cerita mistis dari Gunung Rinjani. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu sobat-sobat yang suka mencari informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita lewat cerita. Masyarakat Lombok bangga sekali dengan gunung yang satu ini. Siapa yang enggak sih? Karena dengan ketinggian 3.726 meter, semua pendaki yang berhasil sampai di puncak pastinya akan mendapat suguhan yang benar-benar menakjubkan. Serasa dekat banget dengan awan dan bisa melihat pemandangan yang tidak bisa diungkap lagi dengan kata-kata. Bahkan, masyarakat adat Sasak dan juga umat Hindu Bali menganggap gunung ini adalah tempat tinggalnya para dewa. Pemandangan kayak gini mungkin buat kita yang belum pernah ke sana hanya sebuah gambar saja. Tapi dari gambar ini pun, siapa yang berani mengatakan kalau keindahan ini cuma biasa-biasa aja? Kali ini selain menyuguhkan keindahan pemandangan gunung ini, aku mau ngajak kalian buat menjelajah kemistisan Gunung Rinjani, khususnya Danau Segoro. Salah satu spot yang letaknya ada di puncak gunung dan dipercaya sebagai tempat suci di mana roh-roh leluhur dan para dewa berkumpul. Kita masuk ke sejarah dulu ya. Seorang putri yang konon ceritanya berasal dari kerajaan Sela Parang yang sejarah kehadirannya di Pulau Lombok pun juga terbilang misterius karena ia tercatat di lontar sejarah tapi masih simpang siur tentang kepastian tahun berdirinya. Dari beberapa sumber, putri ini sebenarnya diceritakan punya kembaran yang bernama Raden Nuna Putra Janjak. Mereka berdua ini adalah anak kembar dari Datu Tuan Raja Lombok saat itu dan Dewi Mas. Saat itu Dewi Mas ini lama sekali nggak diberi momongan. Sampai-sampai Datu Tuan suaminya mulai merasa resah. Ya maklumlah, seorang raja kan pasti punya beban. Kalau ia tidak segera punya keturunan yang kelak akan bisa meneruskan silsilah kepemimpinannya. Kalau terlalu lama sang ratu tidak hamil-hamil, wajar kalau para petinggi mendesak Datu Tuan selaku raja untuk mencari solusi. Kalau emang ratu nggak bisa hamil ya sebagai raja, Datu Tuan tahu dong harus ngambil permaisuri. Dan sebagaimana kita juga tahu kisah kolosal kerajaan pada umumnya, wanita yang dijadikan sebagai calon permaisuri raja tentu bukan berasal dari sembarang orang. Datu Tuan akhirnya menjatuhkan pilihan pada putri dari Patih Aur, patih di kerajaannya yang bernama Sunggar Tutul. Dengan izin sang ratu akhirnya raja pun menikah. Tapi lagi-lagi sebagaimana cerita sinetron, istri madu biasanya akan lebih disayang dan diperhatikan oleh sang suami dibanding dengan istri pertama. Begitu juga yang terjadi pada Ratu Dewi Mas. Dia semakin tersisihkan setelah kehadiran Sunggar Tutul sang madu. Tapi siapa yang bisa menebak rencana Tuhan? Dewi Mas yang lama sekali tidak kunjung hamil itu tiba-tiba dikejutkan dengan keadaan dirinya yang mengandung setelah sekian lama. Tapi gantinya merasa senang, Datu Tuan malah termakan oleh hasutan dari sang permaisuri yang memfitnah Dewi Mas menjalin hubungan dengan pria lain sampai akhirnya bisa hamil. Dewi Mas akhirnya diusir dari istana dan ia sendirian di Gili. Mungkin di sini Gili yang dimaksud adalah Gili Trawangan ya, yang di situ akhirnya sang ratu ditemukan oleh seorang nahkoda dan membawanya ke Pulau Bali. Di sanalah lahir sepasang bayi kembar laki-laki dan perempuan, Raden Nuna Putra Janjak dan Dewi Rinjani. Konon karena beberapa kepercayaan kalau putri ini adalah keturunan dari manusia dan makhluk halus yang punya hubungan gaib, putri ini dipercaya punya kemampuan di atas manusia normal. Dan putri ini cinta banget sama alam. Saking cintanya dia dengan alam, Putri Anjani atau Dewi Anjani ini memutuskan untuk bermeditasi di puncak gunung dan akhirnya menyatukan dirinya sendiri dengan gunung ini
sebagai hasil dari meditasinya yang memohon kepada sang dewa supaya ia dijadikan penjaga Gunung Rinjani. Disinilah awal mula nama Gunung Rinjani mulai disebut. Para pendaki gunung ini pun tahu kalau mereka mendaki di sini dengan niat buruk dan tujuan yang salah, mereka harus siap berhadapan dengan kemarahan Dewi Anjani yang bisa berupa bisikan gaib, bayangan di kabut, atau malah tersesat dari jalur pendakian yang seharusnya. Bahkan mereka yang nekat mengganggu alam sekitar gunung secara sadar ataupun enggak, bisa dipastikan bakal mengalami hal-hal aneh di luar nalar karena mereka dianggap tidak menghormati lingkungan sekitar gunung. Kembali lagi nih ke cerita mistis di seputar Gunung Rinjani. Apa saja hal-hal mistis yang pernah dialami oleh pendaki di sini? Sebenarnya, di setiap gunung bahkan di setiap tempat kita tahu pasti ada selalu cerita-cerita pengalaman mistis yang pernah dialami. Mau percaya atau tidak itu kembali ke kita. Untuk mereka yang mengaku pernah mengalaminya, kita nggak punya hak untuk mengatakan kalau itu sebenarnya nggak benar atau halusinasi saja. Tapi buat mereka yang masih skeptis, juga tidak ada paksaan buat mereka untuk harus percaya dengan cerita kita, sampai mereka merasakan pengalaman sendiri. Dari laporan lisan yang masuk, ada banyak pendaki yang melaporkan pengalaman mistis saat mendaki Gunung Rinjani ini. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang pendaki yang tersesat di jalur pendakian. Padahal saat itu cuaca sangat cerah dan jalur pendakian itu terlihat dengan jelas. Tapi entah kenapa, secara misterius dia ini merasa sudah berjalan di tempat yang sama berulang kali. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang memutar-mutar arah yang dia tuju secara sadar. Dia pun berusaha berdoa dalam hati, tapi entah karena bingung atau takut, doa itu serasa tidak benar-benar kusuk. Sampai setelah dia mencoba untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akhirnya bisa menemukan jalur yang benar. Dan setelah dia juga meminta maaf dalam hati ke penunggu gunung, kalau mungkin dia sempat bikin salah waktu mendaki ini, akhirnya dia pun berhasil keluar dari situ. Ada juga kisah lain yang sempat diunggah di akun Instagram @urban.hikers, di mana saat itu ada sekitar 13 pendaki dengan sumber yang sedang menaklukkan Gunung Rinjani di tahun 2017. Cerita mistisnya justru mereka alami saat mereka ini mau turun lewat jalur Senaru, di mana salah satu dari temannya mulai meracau. Dia ngomong yang gak jelas dan terus mengulang kalimat mau pulang, mau pulang. Teman yang meracau ini sebut saja namanya Sri. Dia mengatakan kalau mau pulang itu sambil dia menunjuk ke satu arah, tapi bukan arah turun. Dia malah menunjuk ke arah dua pohon besar yang memang ada di areal jalur ini. Di sini Sri ini gak hanya minta pulang saja, tapi dia juga bilang kalau dia ini lagi dikejar-kejar sama orang yang badannya besar. Tentu saja semua temannya bingung karena hanya Sri saja yang bisa melihat hal-hal itu. Dia sempat dibantu dan akhirnya berhasil dibuat sadar. Tapi kejadian kerasukan ini tidak hanya satu kali terjadi. Sri ini masih kerasukan beberapa kali sampai akhirnya di satu titik Sri ini bicara dengan menggunakan bahasa Lombok, ngasih tahu kalau si sosok yang merasuki dia itu mau menolong dia supaya dia bisa sampai ke tujuan. Tapi dari sini kan kita bisa tahu kalau tujuan yang dimaksud si makhluk ini tentunya ya alam lain. Dengan kata lain, Sri ini mau dibawa ke alamnya dan hal itu juga tentu saja ditolak oleh teman-temannya. Teman-temannya berusaha membuat Sri ini sadar, tapi kerasukan kali ini si sosok itu tidak mau dinego ataupun dibujuk sama sekali supaya keluar dari tubuhnya Sri. Akhirnya dengan tubuh yang bukan berisi dirinya sendiri, Sri bersama teman-temannya ini tetap lanjut turun. Sepanjang jalan turun, Sri ini tidak mau dituntun. Dia tidak lemah, dia malah kokoh. Dia turun dengan baik dan dia bisa jalan dan bahkan dia bisa mengomel di sepanjang jalur. Terutama saat dia sedang melihat pohon-pohon tumbang. Dia akan berkata, rumah rusak, banyak rumah yang rusak katanya. Sri akhirnya bisa bebas, bisa sadar dari sosok ini saat dia sudah dekat di pos 2. Penampakan sosok wanita serba putih di tepi danau Segara, suara-suara aneh saat malam hari, atau bisikan gaib dari arah air ataupun arah hutan
juga tidak kalah sering dialami oleh pendaki. Hal-hal ini dianggap sebagai sebuah pesan dari Gunung Rinjani kepada manusia-manusia pecinta alam dan juga semua manusia di muka bumi ini supaya selalu ingat pentingnya menjaga keseimbangan, pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan hati, dan juga jangan lupa penghormatan kepada alam sekitar di mana kita tinggal dan berada. Segala hal baik yang diajarkan untuk kebaikan diri kita bisa datang dari mana saja. Dari pengalaman pribadi, dari tayangan online, atau bahkan kisah mistis semacam ini. Mungkin kita bisa mengabaikan saja dari mana asalnya. Yang perlu kita fokus adalah inti dari pesan itu. Jadilah individu-individu yang bisa menghargai sesama dan juga alam di mana kita berada. Well, sekian dulu teman aktivitas menemani kalian kali ini. Jangan lupa untuk like dan share, juga nyalakan notifikasi supaya tahu video baru yang kami upload. Makasih untuk dukungan kalian semua. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye!